Ini adalah salah satu lokasi tempat pertapaan yang katanya pertapaan Pandawa Lima yang sekarang terbengkalai. Dulu sempat ramai dan sempat digunakan untuk menjadi wisata, dan akhirnya wisata ini juga tutup. Explore kali ini saya ke salah satu tempat. Namanya Bukit Bendil yang konon katanya. Bukit Bendil ini tempat pertapaan para Pandawa Lima. Saya menelusuri lokasi sendirian dan saya tidak bertemu satu orang pun saat saya melakukan penelusuran. Lokasi pertapaan Bukit Bendil ini dulu sempat ramai, didatangi orang dari mana-mana. Banyak yang berdatangan untuk berdoa dan melakukan nyepi atau semedi di lokasi tersebut. Bahkan katanya banyak orang yang sukses atau usahanya berhasil setelah berdoa di lokasi itu. Saya dapatkan informasi itu dari beberapa warga yang pernah mengantarkan orang datang untuk meminta kesuksesan. Ikutin terus video ini agar tidak penasaran dengan lokasi tersebut. Saksi bisu cerita negeri pertapaan Pandawa Lima dahulu, tempat bertapa mencari restu. Oh, Bukit Bendil yang kini sepi, angin malam berbisik lirik. Untuk jalan menuju lokasi pertapaan Pandawa ini sudah mudah dilalui dengan anak tangga yang sudah disemen. Tetapi untuk tanjakannya lumayan tinggi, diperkirakan bukit ini ketinggiannya berada di 896 mdpl. Lokasi pertapaan Bukit Bendil ini ditinggalkan oleh juru kunci pertapaan dari tahun 2019 bulan 4. Itu awal pembangunan wisata alam di lokasi tersebut, bahkan ada beberapa titik pertapaan yang dibongkar karena adanya pengembangan proyek wisata. Dan di sini saya melihat masih ada beberapa bekas bangunan yang tidak sempat dibongkar. Jadi saksi doa dan tapa di tengah sunyi. Kini hanya semak dan ilalang menutup jalan yang dulu dikenang. Namun aura lama masih terasa, seakan waktu belum sirna. Oh, Bukit Bendil yang kini sepi, angin malam berbisik lirik sendiri. Pertapaan suci kini terbengkalai, namun kisahnya tak pernah usai. Bila kau datang menapaki jalan, dengarlah alam menyimpan pesan. Bukit Bendil tetap bercerita tentang tapa dan jejak Pandawa. Di lereng hutan yang sepi dan sunyi, kabut turun menyelimuti pagi. Jejak langkah di tanah berlumut menyimpan kisah zaman yang telah surut. Di sanalah Bukit Bendil berdiri, saksi bisu cerita negeri
Pertapaan Pandawa lima dahulu, tempat bertapa mencari restu. Oh, Bukit Bendil yang kini sepi, angin malam berbisik lirik sendiri. Pertapaan suci kini terbengkalai, hanya cerita yang masih terurai. Dulu para Pandawa bertapa, memohon terang pada Yang Maha Kuasa. Batu-batu tua jadi saksi doa dan tapa di tengah sunyi. Kini hanya semak dan ilalang menutup jalan yang dulu dikenang. Namun aura lama masih terasa, seakan waktu belum sirna. Oh, Bukit Bendil yang kini sepi, angin malam berbisik lirik sendiri. Pertapaan suci kini terbengkalai, namun kisahnya tak pernah usai. Bila kau datang menapaki jalan, dengarlah alam menyimpan pesan. Bukit Bendil tetap bercerita tentang tapak dan jejak Pandawa. Batu-batu di lokasi ini, di lokasi pertapaannya udah rimbun dengan semak-semak. Jadi di sini saya tidak bisa melihat semua bentuk-bentuk batunya atau tata-tataan batu karena rimbun dengan rerumputan ya. Jadi hanya beberapa batu yang terlihat. Tapi saya akan mencoba mencari yang di daerah bawahnya sana, karena yang di bawah sana ada yang namanya seperti batu kursi teman-teman, dan katanya batu kursi itu menghadap ke daerah Gunung Buta. Di samping sini terlihat banyak tataan batu teman-teman, cuman kalau dari kamera nggak kelihatan, cuman kelihatan kayak rimbun rumput-rumput gitu. Tapi kalau dilihat secara langsung masih kelihatan seperti batu-batu yang dikasih kain-kain gitu.
Nah, ini teman-teman yang disebut dengan batu kursi yang menghadap ke Gunung Buta. Nah, dan ini ada lagi, cuman nah nggak kelihatan. Seperti itu batu kursinya teman-teman. Dan di sampingnya juga masih banyak lagi untuk tempat-tempatnya atau batu-batunya yang ditata. Tapi ya agak kesusahan kita mengambil gambarnya teman-teman, karena udah rimbun sama rumput-rumput ya. Terlihat di bawah itulah bekas wisata yang sudah dibongkar. Untuk pemandangannya terlihat sangat bagus untuk ke bawah, melihat pemandangan perkotaan. Ini terlihat susunan batu-batu di pinggiran tebing, terlihat rapi susunannya, entah ini susunan batu era dulu atau era sekarang, buat yang tahu bisa komen. Saya di sini sempat merinding ya teman-teman, karena saya di sini sendirian dan yang paling bikin ngeri, katanya di sini sering nampak ular jenis kobra di area lokasi. Dengan rumput-rumput yang lebat tidak menutup kemungkinan ular itu muncul tiba-tiba. Yang membuat saya bingung sepanjang saya melakukan penelusuran di lokasi ini tidak menemukan struktur candinya. Apakah candinya tertutup rumput-rumput sehingga saya tidak melihatnya? Setelah saya keliling di sekitaran Bukit Bendil, saya juga mendatangi salah satu lokasi di mana konon katanya tempat pertapaan Ontobugo, dan lokasinya tidak jauh dari Bukit Bendil. Di lokasi Ontobugo ini terlihat ada pondoknya, tapi terlihat suram dengan lebatnya rumput-rumput.
Ternyata lokasi Ontobugo ini berada di tengah perkebunan warga. Yang konon pertapan Ontobugo pun untuk lokasinya, juga terlihat tidak terawat dan juga hanya berbentuk batu, tidak seperti bentuk candi. Buat yang tahu bisa komen, ikuti terus explore saya di video berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di lereng hutan yang sepi dan sunyi, kabut turun menyelimuti pagi. Jejak langkah di tanah berlumut menyimpan kisah zaman yang telah surut. Di sanalah Bukit Bendil berdiri, saksi bisu